Bapak Ibu, izin menjawab pertanyaan yang sering disampaikan oleh Bapak Ibu terkait dengan bukti dukung perangkat ajar pengelolaan kinerja RHK nomor 15. Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini kita masih terjebak atau masih terbawa oleh kinerja tahun 2023, di mana pada tahun tersebut bukti dukungnya hanya diupload atau diunggah di Google Drive, kemudian linknya ditempelkan di EIN 2023. Namun berbeda untuk pengelolaan kinerja di PMM tahun 2024, di mana untuk RHK nomor 15 yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain, di mana bukti dukung tersebut nanti diterbitkan di PMM dengan poin 24. Di pengelolaan kinerja tahun 2024 untuk bukti dukung RHK nomor 15 yaitu perangkat ajar itu ada 3. Yang pertama adalah bahan ajar, yang kedua adalah modul ajar, dan yang ketiga adalah modul project, di mana bukti dukung ini harus diunggah di ruang kolaborasi, di mana sebelum mengunggah bukti dukung di ruang kolaborasi, Bapak Ibu itu diharuskan mendaftar dulu sebagai kontributor di halaman guru.kemendikbud.go.id/kolaborasi. Ini nanti Bapak Ibu mendaftar kontributor terlebih dahulu. Namun demikian, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu agar bisa mendaftarkan diri sebagai kontributor di ruang kolaborasi, yaitu minimal Bapak Ibu menyelesaikan 3 topik dan mempunyai sertifikat pelatihan mandiri di PMM. Inilah tampilan di layar HP maupun di layar laptop Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin mendaftar sebagai kontributor di ruang kolaborasi, tentunya dengan mengetik link ya, https://guru.kemdikbud.go.id/ruang kolaborasi. Setelah Bapak Ibu masuk di ruang kolaborasi, pasti Bapak Ibu diarahkan untuk mendaftar dulu sebagai kontributor. Klik saja ini tombol yang berwarna biru di bawah ini ya, ini daftar sebagai kontributor. Dan ini adalah tampilannya setelah tadi Bapak Ibu mengklik daftarkan diri sebagai kontributor. Pasti kalau Bapak Ibu belum pernah atau belum menyelesaikan 3 topik wajib yang dipersyaratkan untuk mendaftar sebagai kontributor, pasti akan tertulis selesaikan dulu topik wajib di pelatihan mandiri. Untuk itu Bapak Ibu sebelum mendaftar sebagai kontributor itu wajib menyelesaikan 3 topik pelatihan mandiri di PMM dan mendapatkan sertifikat. Dan inilah topik yang wajib Bapak Ibu selesaikan di pelatihan mandiri PMM sebagai syarat Bapak Ibu mendaftarkan diri sebagai kontributor. Yang harus dipelajari adalah yang pertama, topik kurikulum merdeka. Ini harus selesai sampai mempunyai sertifikat. Yang kedua adalah pelajari topik perencanaan pembelajaran
sesuai dengan jenjang sekolah Bapak Ibu. Dan topik yang ketiga yaitu topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila, juga pilih yang sesuai dengan jenjang sekolah Bapak Ibu. Nah, setelah ketiga topik tersebut Bapak Ibu mempunyai sertifikat, baru Bapak Ibu diperkenankan mendaftarkan diri sebagai kontributor penyusunan perangkat ajar di ruang kolaborasi. Kapan saja dan semester berapa saja boleh Bapak Ibu menyusun perangkat ajar. Sekali lagi saya sampaikan tentang perangkat ajar yang bisa dikontribusikan di ruang kolaborasi. Yang pertama adalah bahan ajar. Nah, bahan ajar ini tentunya berkaitan dengan buku pembelajaran atau buku penunjang pembelajaran yang diterbitkan di percetakan. Nah, kalau saya lihat contoh di sini adalah buku-buku yang mempunyai nomor ISBN dan diterbitkan di percetakan. Yang kedua adalah modul ajar, di mana pada kurikulum yang lalu modul ajar ini sama halnya dengan RPP. Ini Bapak Ibu buat juga sesuai dengan jenjang sekolah Bapak Ibu, baik PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK. Ini disesuaikan dengan sekolah atau jenjang sekolah Bapak Ibu. Dan untuk perangkat ajar yang terakhir adalah Bapak Ibu bisa membuat modul project. Tentunya disesuaikan dengan tema project yang bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu sesuai dengan jenjangnya. Yang pertama ada tema gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua ada tema kearifan lokal. Yang ketiga tema Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat tema bangunlah jiwa raganya. Yang kelima tema suara demokrasi. Yang keenam tema rekayasa teknologi. Yang ketujuh ada tema kewirausahaan, dan yang terakhir ada tema kepekerjaan. Sekali lagi, untuk modul project ini temanya disesuaikan dengan jenjang sekolah Bapak Ibu, sesuaikan juga dengan fasenya, fase A, B, C, D ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, setelah Bapak Ibu bisa berkontribusi di ruang kolaborasi, ini pun masih belum tentu Bapak Ibu mendapatkan sertifikat sebagai bukti dukung penyusunan perangkat ajar. Karena apa? Bahan ajar yang Bapak Ibu sampaikan atau unggah di ruang kontribusi itu harus ditelaah dulu, harus dikurasi dulu apakah layak atau tidak. Kalau memang layak dan divalidasi, itu nanti bisa mendapatkan semacam sertifikat ya untuk bukti dukung di RHK nomor 15, yaitu penyusunan perangkat ajar. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat sehingga Bapak Ibu tidak terjebak dalam penyusunan RHK, terutama pada penyusunan perangkat ajar. Sekali lagi saya ingatkan bahwa perangkat ajar di pengelolaan kinerja tahun 2024 itu berbeda dengan perangkat ajar pada EKIN 2023, di mana pada EKIN tahun 2023 itu cukup diunggah atau diupload di Google Drive, dan linknya bisa di copy pastekan di EKIN 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.